Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri, nama saya Bejani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul pengaruh motivasi belajar, sarana belajar, serta pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil pembelajaran akuntansi siswa jurusan akuntansi SMK Muhammadiyah Prinsewu, sekaligus untuk memenuhi mata kuliah metodologi pendidikan ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Andes Edi Rusman, MSI, dan Dr. Uci SPD MPD. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Pendahuluan. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas semakin dibutuhkan. Melalui pendidikan ini diharapkan dapat mengembangkan karakter anak bangsa. Dalam proses penerapan kegiatan belajar mengajar yang baik dan sesuai dengan cita-cita bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa yang telah diimpikan, di mana dalam proses pembelajaran siswa bisa mengembangkan potensi dirinya menuju ke arah yang lebih baik dan mampu berpikir positif. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, bukan hanya minat dan sarana saja yang dibutuhkan, melainkan siswa juga harus mampu memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada. Identifikasi masalah. Sebanyak 60% peserta didik kelas 11 memiliki nilai PTS penilaian tengah semester di bawah KKM. Sebagian siswa belum memiliki minat belajar yang baik karena dirasa pembelajaran cukup membosankan. Lalu masih terdapat peserta didik yang belum memiliki respon yang baik dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Lalu selanjutnya terdapat peserta didik yang masih saja merasa kesulitan dalam menangkap materi pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam memahami setiap pembelajaran yang dijelaskan oleh gurunya di kelas. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi dengan 4 variabel, yaitu minat belajar sebagai X1, sarana belajar sebagai X2, pemanfaatan sumber belajar sebagai X3, dan hasil belajar sebagai Y. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa SMK Muhammadiyah 1 Prinsewu? Lalu apakah terdapat pengaruh sarana belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa SMK Muhammadiyah 1 Prinsewu? Lalu selanjutnya ada apakah terdapat pengaruh pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa SMK Muhammadiyah 1 Prinsewu? Lalu yang terakhir, apakah terdapat pengaruh minat belajar, sarana belajar, dan pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa SMK Muhammadiyah 1 Prinsewu. Selanjutnya tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa SMK Muhammadiyah 1 Prinsewu. Lalu untuk mengetahui sarana belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa SMK Muhammadiyah 1 Prinsewu. Lalu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa SMK Muhammadiyah 1 Prinsewu. Lalu terakhir untuk mengetahui pengaruh minat belajar, sarana belajar, pemanfaatan sumber belajar siswa terhadap hasil belajar akuntansi siswa SMK Muhammadiyah 1 Prinsewu. Lalu manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi dalam rangka pendukung teori yang memiliki keterkaitan dengan hubungan minat belajar, sarana belajar, dan pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar akuntansi. Lalu secara praktis, membantu pihak pendidik untuk melihat keadaan peserta didik dalam meningkatkan keaktifan, kemandirian, dan minat siswa dalam membangkitkan semangat dalam proses pembelajaran. Ruang lingkup penelitian. Objek penelitian yaitu minat belajar, disiplin belajar, minat belajar, sarana belajar, pemanfaatan sumber belajar, dan hasil belajar. Lalu subjek penelitian ini siswa kelas 11 akuntansi SMK Muhammadiyah 1 Prinsewu. Lalu tempat penelitiannya yaitu SMK Muhammadiyah 1 Prinsewu. Lalu waktu penelitian semester ganjil tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Metode penelitian. Jenis pendekatan penelitian yaitu populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, definisi konseptual variabel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji persyaratan instrumen, lalu uji persyaratan analisis data dan uji asumsi klasik, dan yang terakhir uji
skedastisitas. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi merupakan sesuatu yang diambil untuk penelitian. Ini adalah siswa kelas 11 jurusan akuntansi SMKS Muhammadiyah 1 Gunung Sewu. Nah, dalam perhitungan besarnya sampel dari populasi yang telah dihitung, maka menggunakan rumus Slovin, jadi menggunakan perhitungan tersebut. Besarnya sampel ialah sebanyak 32 responden. Nah, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan method probability sampling, yaitu di mana teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik simple random sampling. Variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada variabel bebas atau independent variabel, yaitu minat belajar yang X1, sarana belajar X2, dan pemanfaatan sumber belajar atau X3. Nah, lalu variabel terikat atau dependent variable yaitu hasil belajar Y, dan dalam penelitian ini menjadi variabel terikat. Lalu teknik pengumpulan data yaitu ada wawancara dan kuesioner. Uji persyaratan instrumen. Nah, uji validitas instrumen ini berdasarkan data yang telah diuji dengan SPSS. Dapat diketahui bahwa keseluruhan item yang ada valid. Terdapat 40 item. Dari 40 ini 10 item X1, 10 item X2, 10 item X3, dan 10 item Y valid. Ini dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari tabel. Nah, ini yang pertama untuk motivasi belajar, dapat dilihat di gambar tabel di samping. Lalu untuk tabel yang kedua dan ketiga yaitu ada tabel sarana belajar dan pemanfaatan sumber belajar. Nah, tabelnya juga bisa dilihat di gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya itu ada tabel hasil belajar. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat seperti ini. Lalu selanjutnya ada uji persyaratan analisis data. 1. Uji normalitas. Dari hasil perhitungan didapat bahwa untuk variabel minat belajar pada uji Kolmogorov-Smirnov atau KS diperoleh 0,080, lebih besar dari 0,05. Juga pada uji Spirowill diperoleh signifikan sebesar 0,243, lebih besar dari 0,05. Maka distribusi data variabel minat belajar adalah normal atau menerima H0. Untuk variabel pemanfaatan belajar sumber belajar pada uji Kolmogorov-Smirnov atau KS diperoleh 0,200, lebih besar dari 0,05. Juga pada uji Shapiro-Wilk diperoleh signifikan sebesar 0,199, lebih besar dari 0,05. Maka distribusi data variabel minat belajar adalah normal atau menerima H0. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji linearitas garis regresi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung yaitu 52,230 dan F tabel dengan derajat kebebasan pembilang 3 dan DK penyebut 32 dikurang 3 sama dengan 9 atau F 0,05 dalam kurung 3,29 sama dengan 2,93. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis yaitu apabila F hitung lebih besar dari F tabel dengan alfa 0,05 dan DK pembilang sama dengan M dan DK penyebut sama dengan N kurang K, maka H0 diterima, berarti linier. Sebaliknya H0 tidak diterima atau tidak linier oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel atau 52,230 lebih besar dari 2,93, maka H0 diterima, berarti linier. Selanjutnya itu ada uji hipotesis. Yang pertama uji hipotesis secara parsial. Uji parsial yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Nah, yang kedua yaitu ada uji hipotesis secara simultan. Uji hipotesis simultan ini digunakan untuk mengetahui atau tidaknya pengaruh secara bersama-samaan atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya ada analisis data yaitu uji reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis pertama atau X1 diperoleh T hitung untuk minat belajar sebesar 4,577, lebih besar dari T tabel sebesar 2
0,0369 atau hasil interpolasi. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 jurusan akuntansi dari SMK Muhammadiyah 1 Pringsewu. Nah, apabila kita melihat probabilitasnya atau signifikannya terdapat 0,000 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 jurusan akuntansi SMK Muhammadiyah 1 Pringsewu sangat signifikan. Selanjutnya ada pengujian hipotesis yang kedua, diperoleh terhitung untuk pemanfaatan sarana belajar sebesar 1,451 kurang dari T tabel sebesar 2,0369 dari hasil interpolasi. Hal ini berarti H1 ditolak dan H0 diterima. Dengan kata lain, tidak ada pengaruh antara sarana belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Pringsewu. Uji reliabilitas instrumen yang ketiga yaitu pengujian hipotesis ketiga, diperoleh terhitung untuk pemanfaatan sumber belajar sebesar 1,273 lebih besar dari T tabel sebesar 2,0369 dari hasil interpolasi. Hal ini berarti H1 ditolak dan H0 diterima. Dengan kata lain, tidak ada pengaruh pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 jurusan akuntansi SMK Muhammadiyah 1 Pringsewu. Nah, apabila kita melihat probabilitasnya signifikan, ternyata 0,213 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H1 ditolak dan H0 diterima. Lalu pengujian hipotesis yang keempat yaitu X1, X2, dan X3. Nah, untuk perhitungan hipotesis tersebut dianalisis dengan statistik F. Dari hasil analisis data dengan SPSS diperoleh F hitung 8,124 dengan signifikan 0,000, sedangkan F tabel dengan DK untuk membilang sama dengan 3 menyebut 32 dan alfa 0,05 dari daftar tabel diperoleh 2,90. Dengan demikian F hitung lebih besar dari F tabel atau 8,124 lebih besar dari 2,90. Maka H0 ditolak dan menerima H1 yang menyatakan ada pengaruh minat belajar, sarana belajar, dan pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Pringsewu. Sekian pesan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.